Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk saya rekam karena untuk keperluan dokumentasi di kantor gitu ya. Sekarang mohon izin juga untuk bisa saya mulai presentasinya. Oke, kira-kira layar saya udah ini belum Bapak Ibu sekalian nih? Apa namanya? Udah tampil belum ya? Udah. Jelas. Oke. Mantap. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini apa namanya? Kebetulan saya dapat tugas dari kantor saya untuk bikin ya semacam sosialisasi lah gitu. Tapi karena saya sengaja mentargetkan Bapak Ibu sekalian nih yang ya, apa namanya yang berpotensi untuk menjadi apa sih namanya itu untuk terjun di dalam bisnis solar cell ini, terus juga ada teman-teman rekan-rekan juga yang memang saya tahu memang berniat untuk bisa apa namanya itu bisa untuk memasang solar cell gitu berniat. Makanya saya undang Bapak Ibu sekalian pada siang ini untuk ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Jadi ini bukannya sifatnya bukan presentasi yang formal gitu, ya di kantor-kantoran gitu, yang saya tahu juga agak kurang ini gitu ya. Oke, bentar. Ya, izin saya mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi kita definisiin dulu nih. Jadi yang mau kita bicarakan tuh sebenarnya soal PLTS ya, apa PLTS yang dipasang di atap rumah Bapak Ibu sekalian itu di mana sekarang ini lagi trending nih, lagi trending apa namanya orang-orang atau masyarakat untuk memasang solar cell di atap rumahnya masing-masing gitu ya. Jadi mungkin saya kasih definisi sedikit gitu bahwa yang dimaksud dengan PLTS tuh ada beberapa komponen ya. Pertama modul suryanya, yaitu yang panel yang ditaruh di atas genteng atau di atas atap rumah Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, itu namanya modul surya. Kemudian di bawahnya juga harus dikasih namanya inverter ya. Dia itu tugasnya merubah dari arus DC yang dihasilkan oleh panel listrik menjadi arus AC yang biasa dipakai di rumah Bapak Ibu sekalian ya, yang maksudnya yang dicolokkan itu gitu ya. Nah, terus yang ketiga aspeknya itu maksud saya komponennya itu sambungan listrik pelanggan. Jadi nanti yang mau saya bicarakan adalah ini sebuah sistem PLTS yang mana kita selain bisa menghemat pemakaian listrik kita di rumah gitu, bisa juga untuk jualan gitu ya. Jadi dari segi bisnisnya ya cukup menjanjikan gitu ya. Oke, kemudian nanti ada rangkaian-rangkaian pengaman gitu ya. Kemudian sama KLH ekspor impor. Nah, ini yang nanti di akhir dari obrolan-obrolan kita itu nanti saya coba sharing gitu prosedurnya seperti apa sih gitu ya. Nah, terus pengguna dari apa namanya sistem solar adalah sebagian besar itu adalah ini apa namanya konsumen PLN ya termasuk sektor industrinya juga gitu ya. Maaf sebentar. Oke, sorry tadi mau ngecek ini dulu. Nah, kemudian lokasi pemasangan ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian kan saya juga melihat bahwa Bapak Ibu sekalian nih propertinya juga lumayan banyak gitu ya, ada yang punya ruko, ada yang punya gudang, ada yang punya apa sih namanya store gitu ya. Nah, itu berpotensial sekali untuk dijadikan tempat pemasangan PLTS ini, rooftop namanya. Jadi itu bisa dipasang di atas ruko Bapak Ibu sekalian atau dipasang di apa namanya di dinding ruko itu memungkinkan gitu. Selama kalau nanti ada hitung-hitungannya, cara perhitungannya gimana
cara pasang panel listriknya, panel solar selnya itu yang lebih apa ya namanya ya, lebih efektif gitu ya terhadap matahari, karena kan ini sumber energinya dari matahari. Kira-kira gitu ya. Oke, nah sekarang tujuan dan manfaat buat mau ngapain sih kita masang-masang solar cell itu ya di rumah. Tujuannya jelas. Pertama itu menghemat menghemat tagihan listrik bulanan dari PLN. Itu ya. Dari statistik yang ada ya, kalau kalau Bapak Ibu bisa lihat dari statistik yang ada itu bisa menghemat sampai 30-40% rata-rata. Ya, 30-40% tagihan listrik gitu. Karena itu apa namanya sangat berpotensi menguntungkan gitu ya. Selain bisa apa namanya selain bisa mengurangi tagihan listrik Bapak Ibu sekalian, nah ini yang lebih enak lagi, bisa menjual listrik ke PLN. Nah itu yang apa yang nanti jadi ultimate-nya gitu ya, bahwa ternyata kita bisa melakukan bisnis di sini gitu ya. Cuma tentunya ada aturan-aturan mainnya gitu. Nanti di belakang kita bahas aturan. Jadi kira itu bagi Bapak Ibu sekalian nih sebagai masyarakat dan merangkap sebagai konsumen PLN juga gitu ya. Nah sementara untuk dari sisi PLN-nya juga menguntungkan karena PLN ini ditargetkan oleh pemerintah untuk mencapai namanya bauran energi, Pak. Ya, bauran energi itu maksudnya kombinasi antara kombinasi sumber energi yang dipakai di PLN untuk menyediakan tenaga listrik ya, mulai dari batu bara, gas, terus mesin minyak diesel, ya, kemudian panas bumi, gitu, terus dari angin. Nah ini EBT ini ditargetkan di 2020 itu harus tercapai 20% dari seluruh total pasokan listrik yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi ya memang menguntungkan gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah jadi sempat kepikiran juga, kalau tadi bisa menghemat pemakaian listrik, terus lagi bisa menjual listrik ke PLN, bukannya PLN rugi? Pertanyaannya kan begitu ya Pak ya? Kok bisa rugi? Jadi kok bisa malah untung? Tetap ada keuntungannya gitu. Kalau dihitung dari secara apa namanya sepintas gitu, memang PLN jadi penjualan listrik tenaga listrik PLN itu jadi berkurang. Tetapi sebenarnya dengan berkurangnya ini juga banyak keuntungan-keuntungan yang didapat di PLN selain penjualan energi listriknya sendiri gitu ya. Pertama kita bisa dari sisi PLN itu bisa lebih mengatur pengaturan beban dan penggunaan apa namanya energi primernya itu kita bisa pakai dengan jenis yang lebih murah. Kalau kita bisa kalau dari sisi PLN bisa apa namanya mendata atau meregulasi apa namanya pemakaian apa penggunaan solar cell ini di perumahan-perumahan gitu ya. Kalau misalnya kan jumlahnya juga berpotensi jumlahnya besar banget, nanti ada datanya di bawah bisa kita lihat. Nah di situ kita bisa memanfaat banyak mengambil apa sih namanya itu peluang-peluang bisnis dari sisi PLN. Karena itu jadi bukannya PLN menolak, tapi justru akan mendukung. Karena memang bisnis yang akan kita dapatkan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa namanya penurunan penjualan tenaga listrik kita sendiri. Oke. Nah ini dalam dalam sorry. Jadi dalam mensosialisasikan pemakaian energi listrik surya ini tentunya PLN juga tetap mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku gitu ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama itu tentang tentang peraturan presiden ya, nomor 47 tahun 2017 itu awal-awal banget tentang lampu tenaga surya hemat energi. Jadi pada saat itu dulu pemerintah lagi menggalakkan paket paket tenaga surya di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah terluar dari Indonesia gitu ya. Jadi dibikin paket PLTS yang di atas, di bawahnya dikasih baterai kecil,
itu bisa menyalakan lampu 5 watt gitu ya. Nah, 5 watt, 10 watt itu proyeknya pada saat itu ya. Nah, peraturannya berkembang diperbaharui, tujuannya untuk mempermudah masyarakat, untuk lebih mempermudah dan mendorong masyarakat untuk lebih cepat lagi beralih ke tenaga listrik yang green ya, yang lebih ramah lingkungan gitu. Yang terakhir adalah Permen SDM nomor 13 tahun 2019 ya, tentang penggunaan PLTS atap atau kalau lebih dikenal dengan rooftop gitu ya. Oke, nah ini data yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa dari tahun ke tahun ya, di dalam 3 tahun terakhir ini ya, pengguna atau pemakai pemasang PLTS di atap itu naik terus jumlahnya. Sekarang itu mencapai 1.000 lebih, malah 1.300 mencapai 1.300 rumah di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat di sini dari data ini bahwa memang mayoritas masih ada di Pulau Jawa ya. Kalau kita lihat di mayoritas ada di Pulau Jawa dan di Sumatera ya, pemakaian terbesar. Tapi sebenarnya yang di Indonesia ini karena kita dilalui oleh khatulistiwa sehingga titik jarak bumi dengan matahari itu adalah titik yang terdekat ya, sehingga waktu sinar matahari kita itu lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara lain, kecenderungannya lebih panjang sehingga potensinya besar banget ya untuk bisa berbisnis di bidang ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ternyata dari 1.300 sekian pelanggan itu ternyata yang menggunakan PLTS di rooftop itu paling banyak di rumah tangga. Artinya apa? Di sini bisnisnya kita menggunakan paket panel yang tidak terlalu besar, tidak terlalu mahal dan dipasang di rumah-rumah gitu. Sehingga ini menjadi peluang bisnis yang besar buat Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang biayanya berapa sih gitu. Nah, ini perkiraan aja Bapak Ibu sekalian ya. Perkiraan investasi yang harus dikeluarkan ya. Kalau untuk daya 1.500 WP itu sekitar 17 jutaan, mulai dari 17 jutaan sampai 25 juta ya. Kemudian kalau 1.500 sampai 3.000 mulai dari 16 jutaan ya. Kalau makin naik, makin tinggi dayanya itu sebenarnya kecenderungannya itu semakin murah ya. Semakin murah gitu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perlu cermati ya sebagai sebagai businesswoman untuk bisa melihat peluangnya gitu, ini adalah investasinya gitu. Dari sini aja Bapak Ibu bisa lihat dengan investasi yang tidak terlalu besar ya, kita sudah bisa kita sudah bisa jualan gitu ke masyarakat gitu ya. Nah, ini skema, saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah sangat mahir, udah kalau dengar modalnya sekian nih, kira-kira marginnya berapa, saya yakin itu udah langsung kebayang gitu sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi dong. Kalau saya jelasin, wah kayaknya ilmu saya juga masih kurang ini gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian udah lebih mahir kalau di bidang ini ya. Oke. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sampai di sini? Oke, boleh saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah perhitungan ya, dari PLN. Kalau misalkan gini, jadi sistem solar cell itu ya, itu jadi sistem solar cell itu
ada dua macam ya Bapak Ibu ya. Kalau yang biasa dipasang di rumah-rumah itu ada dua macam. Yang pertama namanya sistem off grid ya. Sistem off grid itu adalah sistem yang apa namanya yang tidak sorry. Sistem off grid itu adalah sistem yang mana pemasangannya itu tidak memakai baterai. Memakai baterai, sorry. Off grid ya. Jadi dia tidak terhubung ke PLN langsung. Nah, kalau untuk ini memang secara regulasi PLN tidak mengatur ya. Jadi selama Bapak Ibu memasang solar panel kemudian dipasang baterai untuk pemakaian sendiri ya, tidak dijual ke PLN atau tidak nempel ke PLN paralel dengan PLN, maka itu adalah hak Bapak Ibu sekalian gitu ya untuk mengatur instalasi keamanan itu tentunya ada standar-standar internasionalnya gitu. Jadi silahkan diikuti aja gitu. Nah, yang kedua ini adalah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berniat untuk apa namanya? Kalau Bapak Ibu sekalian berniat untuk apa? Dijual energinya itu ke PLN. Nah, itu yang perlu apa namanya? Saya sampaikan regulasinya seperti apa gitu ya. Nah, ketentuan dari PLN adalah bahwa begitu Bapak Ibu sekalian masuk ke jaringan solar cell Bapak Ibu sekalian masuk ke jaringannya PLN, maka ketentuannya adalah misalnya niatnya itu mau jual beli energi listrik, maka sesuai dengan aturan pemerintah bahwa nanti di apa namanya di offset ya pemakaian Bapak Ibu sekalian energinya berapa pemakaian dalam sebulan, kemudian solar cell-nya itu mengekspor berapa ke PLN. Nah, nanti dikurangi, di offset gitu ya, sisanya berapa. Tetapi memang sesuai dengan aturan dari apa namanya pemerintah bahwa Bapak Ibu sekalian hanya boleh menjual maksimum 60% dari jumlah total energi yang Bapak Ibu kirim, gitu ya. Karena itu apa namanya, sorry kepencet. Karena itu ya memang perlu dipikirkan gitu bahwa maksimum energi yang bisa dijual adalah hanya 65%. Karena itu perlu Bapak Ibu pikirkan juga berapa besar panel listrik atau daya listrik yang Bapak Ibu pasang di rumah masing-masing gitu ya. Nah, ini ada hitungannya gitu ya. Nanti bisa dari PLN sendiri akan memberikan hitung-hitungannya seperti apa setiap bulan kalau nanti Bapak Ibu sekalian membuat kontrak gitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kaitannya dengan tata cara masuk ke dalam sistem PLN ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ada dua dokumen nih yang harus Bapak Ibu pegang ya sebelum Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya beroperasi atau jual beli tenaga listrik dengan PLN. Yang pertama namanya izin operasi ya. Jadi di sini ketentuannya sesuai dengan Permen ESDM ya nomor 13 tahun 2019 dan nomor 12 tahun 2019. Itu aturannya adalah bahwa untuk PLTS yang di bawah 500 kPa jadi tidak perlu membuat di sini kalau kita lihat sebentar. Oke. Jadi kalau untuk izin operasi ya, kita lihat di sini di aturan nomor 12 tahun 2019 bahwa untuk penyediaan yang lebih kecil dari 500 kPa ya, memang tidak diperlukan izin operasi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat izin operasi, tidak perlu mengajukan izin operasi dari PLN ya. Ini izin operasi dikeluarkan oleh PLN ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu wajib lapor. Ya. Wajib lapor sehingga bisa didata gitu. Nah, tujuannya ini adalah untuk kepentingan
pengaturan sistem ketenaga listrikan di PLN-nya sendiri gitu. Jadi memang Bapak Ibu wajib lapor gitu ya. Yang kedua, dokumen yang Bapak Ibu perlu sediakan ya, dipunyai adalah SLO atau sertifikat layak operasi. Jadi Bapak Ibu sebelum sebelum bisa masuk listrik PLN-nya itu bisa masuk ke sebentar. Bentar Bapak Ibu ya. Tadi kayaknya ada yang di Oke. Sorry, saya lanjutkan ya. Jadi untuk SLO ini ya, Bapak Ibu bisa jadi ini tidak dikeluarkan oleh PLN ya Bapak Ibu ya untuk sertifikat layak operasi ini. Jadi sertifikat ini dikeluarkan oleh badan eksternal PLN ya. Biasanya itu dari AKLI dikeluarkan sertifikat layak operasi. Jadi konsepnya itu hampir mirip-mirip seperti kalau Bapak Ibu baru pertama kali memasang listrik di PLN, mengajukan permohonan sambungan listrik di PLN. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajukan itu buat SLO dulu. Jadi memasang instalasinya, kemudian diuji atau diverifikasi oleh AKLI lah misalnya ya, salah satu badan yang berkewenangan untuk membuat sertifikat layak operasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu setelah dicek ya kondisi rumahnya, instalasi rumahnya seperti apa, dalam hal ini instalasi solar cell-nya apakah sudah memenuhi standar keamanan ya, standar keamanan yang sudah dibutuhkan itu, nanti akan dikeluarkan sertifikat layak operasinya oleh badan tersebut. Nah, setelah keluar layak operasinya, baru nanti dari PLN akan memasang KWH jenis baru, yaitu KWH ekspor impor kepada Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Mungkin kita bisa lihat juga nanti di ininya, di prosedurnya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini prosedurnya. Kalau kita lihat di sini cukup sederhana, ya, tidak berlibat-libat, ya, karena PLN juga sekarang sudah banyak berubah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan, jangan takut untuk datang ke kantor PLN, ya. Memang saya paham betul bahwa banyak sekali dari Bapak Ibu sekalian yang merasa gimana ya, merasa kurang nyaman gitu mau datang, kurang nyaman atau takut untuk datang ke kantor PLN, gitu. Karena memang mindset di zaman dulu itu bahwa kantor PLN itu memang banyak banget ininya, apa sih namanya tuh, banyak calo-calonya gitu. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, perusahaan kami sudah berubah jauh gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke kantor kami, gitu, insya Allah dijamin tidak akan ada calo gitu. Karena kita sudah menerapkan bebas calo. Bapak Ibu silahkan datang ke kantor kami, kami akan berusaha melayani permintaan Bapak Ibu sekalian dengan sepenuh hati gitu ya. Nah, kalau kita lihat prosedurnya, pertama permohonan ya. Jadi permohonan Bapak Ibu silakan Bapak Ibu datang ke kantor PLN ya. Misalnya Bapak Ibu berkeinginan untuk memasang solar cell itu, lalu silakan datang ke kantor PLN terdekat, kemudian mengisi formnya ya, permohonan untuk memasang solar cell. Nah, nanti dari PLN itu akan membuat evaluasi dan verifikasi. Gitu ya. Nanti informasi yang diminta oleh PLN itu standar aja Bapak Ibu. Misalnya lokasi Bapak Ibu rumahnya di mana, terus nomor pelanggan Bapak Ibu sekalian berapa gitu. Kemudian nanti berapa besar solar cell yang Bapak Ibu mau pasang rencananya gitu ya. Nah, nanti dievaluasi dari sisi administrasi. Kemudian itu kurang lebih memakan waktu 15 hari kerja ya Bapak Ibu ya permohonannya.
Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ini juga, bisa apa namanya tuh, bisa membuat jadwal gitu. Jangan sampai nanti kalau misalnya memang perlu banget, ya tetap tidak bisa harus diantisipasi apa namanya waktu evaluasi dan verifikasi ini selama 15 hari kerja itu ya. Nah, misalnya hasil evaluasi dan verifikasi administratif itu ternyata belum disetujui, nah Bapak Ibu sekalian bisa punya waktu 15 hari kerja lagi untuk memperbaiki ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan dari persyaratan administratif yang diminta oleh PET. Biasanya sih yang paling gampang adalah dilihat rekening terakhir. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah membayar tagihan bulan terakhir. Kalau misalnya sudah membayar, insya Allah sudah tidak ada masalah lagi gitu ya untuk permohonan ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah disetujui oleh PLN gitu, maka Bapak Ibu sekalian udah bisa langsung masang tuh di apa namanya di rooftopnya gitu ya. Sudah bisa dipasang ya. Kemudian dalam pemasangan ini nanti setelah selesai dipasang, Bapak Ibu tinggal minta diinspeksi ya untuk mendapatkan sertifikat layak operasi. Ya. Jadi hampir mirip-mirip Bapak Ibu sekalian kalau pasang instalasi baru di rumah gitu ya. Setelah instalasinya dipasang, udah rapi, nanti Bapak Ibu bisa minta mengajukan permohonan sertifikat layak operasi ke ahli ya. Ke ahli nanti akan dari tim ahli akan melakukan inspeksi ya, inspeksi secara teknikal. Yang kurang-kurang nanti akan dikasih tahu ditambahnya apa gitu. Kemudian nanti kalau sudah oke, itu akan segera dikeluarkan. Saya kira ini waktunya nggak lama, lagi sih nggak bisa lihat orangnya, nggak waktunya tidak lama ya, untuk itu. Kita kan nggak ada. Gimana Bapak Ibu? Oke gitu. Oh. Maaf sebentar ya, saya cek dulu. Bentar ya. Oke. Oke, jadi setelah sertifikat layak operasinya ini keluar, gitu ya, maka Bapak Ibu tinggal menyerahkan sertifikat layak operasi tadi ke PLN lagi ya. Kemudian setelah diserahkan itu dalam jangka waktu 15 hari kerja, maka PLN akan memasang KWH meter ekspor impor ya, yang tujuannya untuk jual beli tenaga listrik. Gitu. Nah, di sini nanti akan jadi pertanyaan, oh listrik saya nih kan udah pakai pulsa, gitu. Gimana harus nanti digantinya jadi pakai pulsa lagi enggak gitu. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk saat ini karena Bapak Ibu sekalian mengajukan apa namanya KW ekspor impor untuk PLTS rooftop, jadi nanti akan diganti jadi sistem pembayarannya menjadi pasca bayar gitu ya. Untuk sementara ini kalau nggak salah nanti sementara ini pemasangannya akan diganti menjadi pasca bayar sampai tahun 2023 Pak ya, karena kita sebenarnya sedang membuat standarisasi dan development untuk KWH meter yang namanya KWH meter pintar ya. KWH meter pintar itu sudah mempunyai fitur lengkap ya. Dia bisa digunakan untuk transaksi ekspor impor ya yang sangat diperlukan di PLTS rooftop ini. Kemudian ada satu lagi yang fitur yang lebih apa namanya lebih advance-nya itu adalah Bapak Ibu sekalian bisa ganti mode ya. Misalnya bulan ini selama setahun ini Bapak Ibu kepingin menjadi pelanggan prabayar aja deh dulu gitu. Itu bisa ya, dirubah modenya sendiri tanpa harus meminta permohonan atau persetujuan dari PLN. Bapak Ibu bisa rubah sendiri menjadi prabayar gitu. Nah, nanti tahun depan kalau misalnya Bapak Ibu mau rubah lagi, boleh tinggal dirubah aja di meternya sendiri menjadi pasca bayar. Gitu. Tentunya ada prosedur-prosedurnya ya, ada tahapan-tahapan petunjuk cara mengoperasikan KWH meter tersebut seperti apa gitu. Bahkan nanti insya Allah di tahun 2023 itu nanti Bapak Ibu juga tidak perlu mengisi pulsa itu dipencet-pencet di meternya lagi ya. Jadi kita nanti modelnya itu akan mengisi pulsa itu
lewat lewat handphone aja. Insya Allah nanti akan digunakan lewat aplikasi PLN Mobile namanya. Ya, itu sudah lengkap fitur-fitur dan pelayanan-pelayanan PLN semua ada di situ, termasuk kalau Bapak Ibu sekalian mau memindah mode ya, pindah mode dari prabayar ke pasca bayar gitu. Tetapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu memang memasang rooftop gitu ya, PLTS rooftop ini modenya nggak bisa berubah ke prabayar, modenya tetap menjadi pasca bayar terus gitu. Karena kita hitungannya kan tiap akhir bulan ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu alur proses pemasangannya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Saya kira ini cukup mudah ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh, silakan bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Selamat siang dengan Pak Ivan ya, Pak. Silakan Pak. Saya Pak Rudi nih, tadi sempat telat juga bergabung. Cuman saya mau nanya aja terkait PLTS rooftop ini ya, mungkin di luar ini. Kalau yang di bawah 15 kVA ya, Iya yang betul. tidak pakai SLO ya. Iya. Nah, itu kan hanya untuk pemakaian sendiri ya. Iya Pak. Halo, ya. Iya, iya Pak. Nanti kalau misalnya kita sudah pasang gitu PLTS rooftop di bawah yang 15 kVA, kan nggak perlu pakai SLA, terus sudah beroperasi, kemudian kita mau uprating di atas 15 kVA dengan tujuan tadi yang mau ada jual beli dengan PLN ya, energi listrik. Iya, itu betul. perlu juga ya? Iya Pak, tetap perlu SLO Pak. Nanti pada saat Perlu Bapak, SLO ya? iya tentunya itu kan berarti kan menambah instalasi baru Pak. Tetap diperlukan untuk SLO-nya Pak, gitu. Jadi nanti Bapak, ya. Itu ya. Oke, jadi alur itunya misalnya mau operating 15 kPa, kemudian mau rencana ada jual beli tenaga listrik dengan PLN di SLO. Kemudian kalau tidak memenuhi syarat harus itu dulu ya, diperbaiki sesuai dengan temuan tim SLO-nya ya. Betul Pak. Jadi nanti sesuai dengan rekomendasi dari tim tim inspeksi yang untuk membuat SLO-nya itu, Bapak silakan dipenuhi persyaratan-persyaratannya gitu. Saya kira persyaratannya tidak terlalu berat Pak, karena nanti waktu Bapak memasang juga kan tentunya dari instalaturnya juga sudah memasang sesuai dengan standar gitu. Saya kira paling minor-minor aja Pak. Mungkin biasanya sih yang paling sering itu masalah pentanahan gitu, yang harus memenuhi persyaratan gitu, karena beda biasanya disesuaikan gitu dengan lingkungan masing-masing gitu Pak. Ya, kebanyakan memang instalasi yang dulu nggak ada pentanahannya ya. Ya betul. Jadi memang ya perlu dibenahi pelan-pelan gitu Pak. Baik dari sisi instalasi barunya maupun dari sisi instalasi lamanya sendiri gitu. Nah itu pembenahan itu termasuk dalam waktu yang 15 hari itu ya Pak? Iya Pak. Jadi dikasih waktu selama maksimum 15 hari kerja Pak. Nah kalau misalnya ternyata lewat 15 hari kerja, misalnya mungkin ya Bapak Ibu mungkin ada pekerjaan yang lain atau ada urusan yang lain gitu, bisa di reset lagi aja Pak, nggak apa-apa, nanti diajukan ulang gitu ke badan SLO-nya itu. Jadi bisa Pak jadi pada intinya ya
waktunya ya tergantung seberapa cepat Bapak Ibu sekalian bisa memperbaiki gitu, kekurangan-kekurangannya. Kira-kira gitu, Pak. Tadi kan kalau yang apa namanya ada yang sistem yang tadi disampaikan, ada sistem off grid sama on grid ya. Iya, Pak. Kalau off grid yang pemakaian sendiri ya. Kalau on grid itu yang apa? Yang ada rencana jual beli ketenaga listrikan dengan PLN. Kemudian kalau pertanyaannya, kalau yang tadi kita sudah punya tapi sistem off grid, kemudian operating sistem on grid, apa aja yang perlu ditambahkan tuh untuk di instalasinya itu, Pak? Ya, pada umumnya sih tidak banyak, Pak, yang dirubah, Pak. Jadi kalau sekarang Bapak punya instalasi off grid gitu ya, mau dirubah ke on grid, itu hanya merubah inverternya aja, Pak. Gitu. Jadi nanti tinggal nambah inverter yang namanya on grid, ya, inverter on grid. Jadi dari outputnya apa namanya dari inputnya solar cell, Bapak tadinya kan masuk ke inverter, Pak. Nah, jenis inverternya aja yang diganti menjadi inverter on grid gitu. Oh, jadi hanya jenis inverternya aja ya, dari Betul. yang off grid ya? Ya, betul. Cuma beda jenis inverternya aja, Pak. Ya. Tapi, Kemudian yang dipasang juga smart KWH ya? benar. Tapi kan smart KWH-nya nanti, Pak. Kalau Bapak udah dapat SLO, baru nanti dipasang ekspor impornya gitu. Oke. Iya, jadi perlu waktu dulu, Pak, sebelum Bapak bisa dagang ke PLN. Ini apa namanya rencana ini sama apa dari apa perusahaan PLN itu udah sampai mana itu, Pak, ininya teknologinya ini nih? Apakah sudah berjalan atau memang mau akan? Sudah berjalan. Jadi yang tadi dari grafik yang saya tunjukkan itu, ya, memang itu sekitar 70% masih bersifat off grid gitu ya untuk pemakaian sendiri. Tetapi yang 30% sudah on grid, kita pakai KWH ekspor impor gitu, Pak. Dan biasanya memang baru-baru ini aja, karena memang aturannya juga juklaknya ya, Pak, ya. Kalau tadi yang saya sampaikan itu kan masih permen ya, peraturan menterinya. Sementara juklaknya dari PLN itu juga belum lama, Pak, baru tahun kemarin dikeluarkan, sehingga KWH-nya juga baru baru beredar tahun kemarin juga gitu, Pak. Masih terbatas ya KWH itunya, apa smart KWH-nya ya? Smart KWH-nya masih terbatas, Pak. Kalau KWH ekspor impornya sudah ready, Pak. Sudah bisa. Udah ready. Langsung. Tetapi untuk yang smart KWH-nya itu baru kita publish di tahun 2023, Pak. Oh. Kira-kira gitu. Siap. Oke. Ya, terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Siap, Pak. Jadi dari paparan saya juga saya kira nanti Bapak Ibu juga bisa melihat gitu bahwa peluang ini cukup besar kansnya gitu dalam baik dari sisi penyediaan barang-barang, terus dari sisi technical installation-nya gitu. Jadi saya kira di zaman pandemi yang seperti begini gitu ya, di mana bisnis lagi menurun gitu, tetapi saya pribadi bisa melihat bahwa peluang ini cukup besar ya, yang bisa Bapak Ibu sekalian ambil gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Mau tanya? Silakan, Pak Andi, silakan Pak. Iya, ini kalau ada yang berminat, kira-kira belinya PLTS ini kemana, Pak? Ada rekomendasi nggak dari PLN, Pak? Vendor-vendor yang menjual PLTS ini. Itu satu. Iya. Kedua, terus tadi dari smart, dari KW ekspor impor, terus pindah ke smart, tahun depan ya, pindah ke smart, itu bayar lagi nggak? Biaya lagi nggak kira-kira nantinya? Nanti untuk perubahan yang pertama Pak ya, untuk
Ya. untuk supply barang-barang solar cell ini, jadi PLN sendiri tidak memberikan rekomendasi gitu, maksud saya tidak memberikan referensi ke perusahaan mana karena memang banyak banget Pak yang sudah mulai bergerak di bidang ini gitu ya. Cuma memang sudah banyak yang bergerak di bidang ini, tetapi peluangnya itu jauh lebih besar Pak. Gitu. Jadi bahkan kan sekarang dengan kemudahan teknologi platform belanja online itu Bapak Ibu udah bisa impor sendiri material-material untuk ini ya, untuk penyediaan solar cell ini ya, gitu ya. Jadi yang ada di Indonesia ini memang terus terang untuk panelnya itu belum dibuat di sini, masih impor gitu. Tetapi peralatan lain, misalnya kayak frame solar cell-nya, kemudian inverternya, terus sistem pengkabelan, jasa pemasangan itu sudah banyak di Indonesia gitu ya. Yang masih 100% impor itu masih yaitu panel listriknya, bukan panel, panel listriknya ya, tidak termasuk frame, panel listriknya aja dan baterai Pak. Nah terus yang kedua terkait masalah Pak ya, perubahan ya. Perubahan ini gratis Pak, gitu ya. Perubahannya gratis, sama persis seperti waktu Bapak Ibu sekalian beralih dari pasca bayar KWH meter yang lama ke KWH yang prabayar. Itu kan gratis ya, tinggal mengajukan aja. Gitu. Kecuali Bapak Ibu perubahannya itu sekalian tambah daya ya, berarti ada biayanya. Tapi kan saya kira nggak terlalu besar dan PLN kalau saat ini lagi sering banget mengadakan promosi gitu ya, diskon-diskon gede-gedean untuk perubahan misalnya daya gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kira-kira begitu Bapak. Berarti daya yang kita jadi kalau daya kita cuma baru 900, kemudian kita mau pasang PLTS harus di-upgrade berarti ya dayanya Pak ya? Begini Pak, jadi ada hitungannya sendiri ya. Misalnya Bapak Ibu, Bapak misalnya niatnya mau jual beli ya tenaga listrik ke PLN gitu ya. Bisa aja walaupun Bapak misalnya listriknya pakainya 900 watt gitu ya. Terus Bapak pasang listriknya itu solar cell-nya 3000 watt gitu ya. Sehingga nanti secara hitung-hitungan minimal Bapak bisa jualan 2000 watt ke PLN gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu bisa Pak, bisa memungkinkan gitu. Jadi tidak harus Bapak naikkan dulu dayanya, enggak. Gitu. Oke, kalau begitu. Ya. Berarti kan dalam gambaran konsumen tuh mereka untuk listriknya ada surplus begitu kan? Mereka pasang 3.000, makanya cuma 900 gitu. Betul Pak, justru di situ Pak potensi bisnisnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya punya gudang gitu, storage warehouse yang gede banget, nah itu atapnya dipasangin solar cell, bisa jualan namanya nanti. Kira-kira gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Boleh tanya Pak Evan? Silakan, tanya ya. Ya, jadi ini kan menarik buat investor gitu ya. Kita buat yang mau jualan segala macam. Cuma mungkin dari sisi konsumen juga tadi udah disebutin juga gitu. Ini kan satu peluang juga buat konsumen untuk menjual listrik ke PLN gitu. Betul. Nah, hitung-hitungannya apa sudah clear ya? Maksudnya apakah nanti kita sebagai konsumen itu bisa tahu berapa sih yang sebenarnya kejual dan berapa yang kita pakai gitu kan? Karena setahu saya kan ini hibrid ya. Hibrid dalam arti kita tetap pakai meteran PLN nih. Kebetulan tetangga sudah ada yang pasang gitu ya. Dia pasang meteran, dia bilang kalau kurang dia pakai meteran dari PLN, kalau lebih nanti PLN yang bayarin gitu ya istilahnya, jual ke PLN. Nah, hitung-hitungannya itu kira-kira ada hitungannya sudah kita bisa tahu nggak, sehingga kita ini mungkin bisa memperkirakan bahwa kita yang akan invest di solar panel surya ini kira-kira akan break even dengan kan harganya lumayan ya kalau saya lihat investnya gitu kan, kira-kira akan break even dalam berapa tahun, itu hitung-hitungannya pasti ada kan ya Pak ya? Ada hitungannya Pak. Jadi secara garis besar ya,
Ya, jadi pada saat Bapak mengajukan ke PLN untuk melaksanakan jual beli ekspor impor energi listrik ini, nanti di situ kan ditulis kapasitas Bapak berapa pasang solar cell-nya. Misalnya Bapak pasang 3.000 WP gitu ya, 3.000 WP, nanti yang bisa Bapak jual itu ke PLN sesuai dengan surat dari Kementerian ESDM itu maksimum 65%, Pak. 65% dari total kapasitas solar cell Bapak. Itu yang boleh dijual ke PLN gitu ya. Dijual. Kalau misalnya ternyata Bapak mengekspor lebih banyak listrik ke PLN, mohon maaf nggak dibayar, Pak. Jadi hanya 65% aja yang berarti memang kita kalau mau pasang itu kita harus tahu konsumsi kita sendiri gitu ya, dan kita juga artinya kita tidak usah pasang solar cell yang kapasitasnya berlebih gitu ya, ibaratnya gitu ya. Bisa, Pak, yang berlebih bisa. Itu seperti yang saya bilang tadi, tetapi Bapak waktu mendaftar itu kapasitasnya berapa lapornya? Gitu. Kalau Bapak lapornya 3.000 WP, berarti maksimum yang bisa Bapak ekspor itu adalah 65% dari 3.000 WP. Oke, selebihnya kita konsumsi sendiri gitu ya. Selebihnya harus dikonsumsi sendiri atau tidak dibayar sama PLN. Ya, PLN pintar juga kali ya. Kalau kayak itu ntar banyak orang yang punya duit banyak jualan ke PLN-nya, jualan listrik aja berarti semua. Oke, Pak. Kan PLN juga mau cari cuan juga, Pak. Ya, clear Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang terakhir kali ya, karena mohon maaf saya memahami gitu waktu Bapak Ibu sekalian juga sangat terbatas gitu untuk bisa ikut dalam meeting ini gitu. Jadi saya kira mungkin saya berikan kesempatan untuk satu pertanyaan terakhir lagi, Pak, sebelum saya tutup pertemuan kita ini. Baik, kalau misalnya sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin mohon izin bisa saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini gitu ya, ngobrol-ngobrol kopi sambil ngomongin soal solar cell gitu, tapi kopinya bawa masing-masing ya, Pak ya. Kepinginnya sih ngumpul-ngumpul beneran gitu di kafe, tetapi ya mungkin karena keadaan kondisi yang sekarang tidak memungkinkan gitu, nanti insya Allah suatu saat nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sekali lagi kopinya kirim. Gimana, Pak? Lain kali kopinya dikirim-kirim online. Ya. Pak Ipan, kopi saya habis nih, Pak. Gimana, Pak? Siap, Pak. Nanti gampang lah, Pak. Kita ketemuan di mana, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih atas kesediaannya gitu meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan sesama ini ya, untuk bisa saling melihat peluang bisnis gitu, mungkin bisa ada kerjasama juga di antara kita semuanya gitu, yang bisa juga menjadi salah satu jalan keluar dalam menyiasati kondisi pandemi ini dari sisi bisnis ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Bapak Ibu sekalian. Terus saya juga titipkan nanti untuk mohon untuk bisa mengisi form absen ya yang tadi sudah diberikan, tapi nanti saya secara japri juga saya kasih linknya lagi untuk memastikan itu tujuannya sih bukan buat apa-apa Bapak Ibu, tujuannya untuk ini aja, untuk dokumentasi di kantor saya gitu ya. Baik ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian sudah bisa join ya. Terima kasih Pak Ipan. Terima kasih Pak Ipan. Pak Ipan. Sukses selalu. Sama sukses ya.